Kisah Siung Wanoro. Diceritakan ada seorang ajar atau brahmana bertapa di gunung Pajajaran bernama Cepoko. Ia terkenal cerdik, menguasai sembarang ilmu, dan tahu segala yang akan terjadi. Berita itu dilaporkan kepada sang raja. Sang Prabu berniat menandingi kepandaian Ki Ajar. Ia memerintahkan kepada patihnya untuk datang ke gunung bertemu dengan Ki Ajar dengan membawa piaraan selir. Di dekat perutnya dipasangi pokor persis seperti orang hamil supaya ditebak oleh Kiai Ajar laki-laki atau perempuan kandungannya itu. Ki Patih lalu berjalan naik ke gunung melaksanakan perintah sang raja untuk menemui Ki Ajar. Ki Ajar sadar bahwa ia sedang diuji kepandaiannya oleh sang raja. Kandungan itu ditebak adalah laki-laki. Ki Patih segera lapor kepada sang Prabu. Sang Prabu sangat suka hatinya sebab Ki Ajar telah bohong. Setelah selir dilepas kainnya, pokor tidak ada, betul-betul ada kandungannya. Sang raja sangat marah, lalu memerintahkan agar membunuh Ki Ajar. Setelah Ki Ajar meninggal, terdengarlah suara yang ditangkap oleh raja. Demikian suara itu. Sang raja di Pajajaran, aku telah kau bunuh tanpa dosa. Kelak aku akan membalas kepadamu. Jika ada orang yang bernama Siung Wanoro, disitulah balasanku. Kemudian negeri Pajajaran kena bencana besar. Banyak orang yang meninggal hingga menjadikan sedih hati sang raja. Lalu raja memanggil para ahli nujum untuk menolak dan memagari bencana. Sembah para nujum kepada sang raja supaya bersukaria dan makan enak. Selesai makan lalu meniduri orang perempuan. Itulah yang menjadi penolak dan pepagar. Tetapi kelak sang raja akan menemui celaka, dibunuh oleh putranya sendiri yang lahir dari istri selir. Sang raja melaksanakan petunjuk dari para nujum. Selesai bersukaria, makan enak, raja mabuk berat lalu meniduri selir yang ditebak hamil oleh Ki Ajar tadi. Setelah sampai saatnya, tiba kandungannya, lahirlah seorang bayi laki-laki. Sang raja ingat ramalan para ahli nujum. Bayi lalu diberi bisa atau racun, tetapi tidak mempan. Mau dicabik-cabik, tetapi para emban menghalang-halanginya. Kata mereka, bila ia bersikukuh ingin membunuh bayi itu, sebaiknya dimasukkan saja ke dalam kotak, dibuang ke sungai Kerawang. Sang raja menyetujui. Bayi lalu dimasukkan ke dalam tabelau atau kotak atau peti mati, lalu dibuang ke sungai Kerawang. Kotak yang diambil lalu diambil seorang pencari ikan yang bernama Kiai Buyut Kerawang. Setelah dibuka, di dalamnya ada bayi yang tampan. Kiai Buyut begitu senang hatinya, lalu dibawa pulang, diserahkan kepada istrinya. Nyai Buyut karena tidak punya anak, jadi merasa gembira sekali. Jabang bayi itu lalu dipelihara. Setelah dewasa, anak itu tidak yakin jika Kiai Buyut adalah bapak kandungnya. Ia memohon supaya diberitahu yang sesungguhnya. Sang Kiai terdorong untuk memuaskan keinginan anaknya itu. Ia berdusta, mengatakan bahwa ia punya saudara sedang bertapa di tengah hutan yang tahu atas segala hal yang belum terjadi. Hal itu dapat melegakan atas sesuatu yang ditanyakan tadi. Dalam batin Kiai Buyut berkata, rasanya tak mungkin terlaksana anak itu datang ke tengah hutan, sebab terlalu jauh. Tetapi dugaannya ternyata meleset. Anak itu malah minta diantar ke sana. Dalam perjalanannya, anak yang sudah menginjak remaja itu melihat kera dengan seekor burung siung, lalu bertanya kepada Kiai Buyut tentang nama binatang-binatang itu. Kiai Buyut lalu memberitahu nama binatang tersebut.
ia mengambilnya menjadi nama si anak. Anak itu diberi nama Siung Wanoro. Setelah begitu lama berjalan, Siung Wanoro bertanya di mana rumah saudaranya itu. Kiai Buyut bingung dalam hatinya, membelokkan bahwa saudaranya itu sudah pindah ke negara Pajajaran. Pekerjaannya sebagai tukang besi. Siung Wanoro sangat senang hatinya, niatnya ingin melihat kota, minta supaya diantar ke rumah saudaranya si tukang besi itu. Kiai Buyut menurut. Sesampainya di rumah tukang besi, Siung Wanoro diserahkannya, lalu ditinggal pulang. Selama tinggal di rumah tukang besi, Siung Wanoro belajar mengolah besi. Tidak lama kemudian ia sudah bisa menggunakan lututnya untuk landasan, tangannya untuk palu, jari-jarinya untuk gunting. Banyak orang yang datang ke rumahnya menyaksikan kesaktian Siung Wanoro. Ketika Siung Wanoro pergi ke pasar bersama Kiai Pande, yaitu si Pande besi itu, gajah milik Raja Pajajaran baru saja dimandikan. Ketika melihat Siung Wanoro, gajah itu lalu menghampirinya, menunduk di depannya. Andaikan dapat berbicara, seperti inilah suaranya. Gusti, silahkan naikilah saya. Saya bawa menghadap ayahandamu Sang Prabu. Gajah lalu dielus gadingnya dan orang-orang yang menyaksikan itu heran semua. Dikisahkan Sang Prabu di Pajajaran sedang keluar gelanggang, baru menghibur diri dengan perang adu tanding. Siung Wanoro menonton, dicegah oleh Kiai Pande Besi tidak bisa. Setibanya di Balairung, ia duduk sejajar dengan sang raja. Tidak ada orang yang tahu, lalu masuk ke istana, berhenti di Balai Sawo. Adapun Balai Sawo itu jika disentuh berbunga seperti seperangkat gamelan. Balai lalu diduduki Siung Wanoro, berbunyi, suaranya lirih, membuat terkejut sang raja. Ia sangat murka, lalu memerintahkan menangkap orang yang lancang berani menyentuh balai. Para ahli menteri bergerak. Siung Wanoro dijumpai tidur di Balai Sawo itu, lalu ditubruk. Siung Wanoro mengelak. Para abdi menteri terpelanting. Banyak yang menemui ajalnya. Sisanya lari memberi laporan kepada Sang Prabu. Raja sangat berkenan hatinya menyaksikan kesaktian Siung Wanoro. Ia lalu diangkat sebagai abdi keraton dan sering diutus memimpin prajurit merebut kekuasaan negara lain. Begitu besar kasih sayangnya, Siung Wanoro diangkat kedudukannya, diberi gelar Aryo Banyak Widi, serta diberi kekuasaan berupa tanah 10.000 karya kuasanya. Selain itu, ia diaku putra, diberi wewenang melaksanakan hukuman badan dan hukuman mati. Banyak Widi mengumpulkan para pandai besi. Mereka diperintahkan membuat tempat tidur dari besi dengan memakai pintu. Setelah selesai dan dihias, diletakkan di rumah singgahnya. Pada waktu itu Pajajaran kedatangan musuh. Sang Prabu menang perangnya. Banyak Widi menghadap sang raja. Ia punya kaul, jika sang raja unggul di peperangan, maka raja diundang berpesta ke rumahnya. Sang raja juga berkenan, lalu datang ke rumah Banyak Widi untuk berpesta. Setelah bersantap, sang raja melihat tempat tidur besi. Ia bertanya, apa manfaat dari tempat tidur itu? Arya Banyak Widi menjawab, jika orang sedang lisu, lalu tidur di situ, akan menjadi segar. Jika orang panas, bisa menjadi dingin. Jika orang dingin, bisa menjadi panas. Orang sakit, lalu sembuh. Sang raja ingin membuktikan, lalu tidur-tiduran di tempat tidur besi tadi. Setelah Banyak Widi tahu sang raja sedang tidur-tiduran, pintu tempat tidur dikunci dari luar. Teman-temannya disuruh untuk mengangkatnya, akan dibuang ke Sungai Kerawang. Sekarang ia membalas kepada sang raja. Tempat tidur besi jadi dibuang ke sungai. Hal itu diketahui oleh putra sang raja yang lain yang bernama Raden Sesuruh.
Ia lalu siap bertindak akan menangkap Arya Banyakwide. Tidak lama kemudian terjadilah perang ramai. Kelompok Wide banyak yang tewas sebab diamuk oleh Raden Sesuruh. Banyakwide keluar menghadapi Raden Sesuruh. Bertemu berhadap-hadapan. Raden Sesuruh dipanah, kena kainnya lepas. Raden Sesuruh sangat malu serta gentar, mundur lalu meloloskan diri. Berjalan ke timur lurus, berhenti di dusun Kaligunting di rumah seorang janda. Raden Sesuruh lalu diambil menjadi anaknya. Selepas Raden Sesuruh melarikan diri, Arya Banyakwide lalu menjadi raja di Pejajaran. Ia lalu memerintahkan kepada para abdi bawahan semua tidak merelakan jika rumahnya ditempati Raden Sesuruh. Siapa yang melanggar larangan itu akan mendapat hukuman berat. Karena dusun Kaligunting termasuk wilayah Pejajaran, Nyi Rondo janda tersebut beserta 3 saudaranya bernama Ki Wiro, Ki Nambi, Ki Bandar sangat ketakutan atas larangan sang raja. Mereka berunding dengan Raden Sesuruh mencari jalan keluar yang paling baik. Kata Raden Sesuruh, ia akan pergi entah kemana, jangan sampai Nyi Rondo mendapat kesulitan. Nyi Rondo beserta saudara-saudaranya harus ikut dalam perjalanannya. Kemudian mereka pergi dari dusun Kalikesing. Rombongan Nyi Rondo yang ikut ada sekitar 100 orang. Yang dituju adalah Gunung Kombang. Di situ ada seorang pertapa bernama Cemoro Tunggal, tersohor cerdik serta tahu segala yang belum terjadi, menguasai semua roh halus di seluruh tanah Jawa. Ketika Ajar Cemoro bertemu dengan Raden Sesuruh, ia sudah tahu apa yang menjadi keinginannya. Kiai Ajar kemudian memberi petunjuk supaya Raden Sesuruh berjalan lurus ke timur. Jika menemukan pohon mojo hanya 1 yang berbuah 1, isinya pahit, bertempat tinggallah di situ. Tempat itu kelak kemudian hari akan menjadi negeri yang besar. Raden Sesuruh yang akan menjadi rajanya menurunkan para raja di tanah Jawa serta akan membalas kepada Raja Pejajaran. Adapun Ajar Cemoro Tunggal tadi bukan pertapa yang sebenarnya. Dia dulunya adalah putri dari Pejajaran. Adiknya ikut kakeknya Raden Sesuruh. Lolos dari kerajaan, ia menjadi pertapa karena menolak untuk bersuami. Banyak raja yang melamar, semuanya ditampik. Selepas dari kerajaan Pejajaran sampai di Gunung Kombang, di situ ada pohon cemara hanya 1. Dari situlah nama Cemoro Tunggal berasal. Raden Sesuruh telah diberitahu hal itu, lalu Ajar Cemoro menjelma dalam warna yang lama, jadi perempuan yang sangat cantik. Raden Sesuruh sampai tergila-gila mendekati mau memegang. Perempuan itu tiba-tiba musnah. Tidak lama kemudian tampak lagi, tetapi sudah menjadi seorang pertapa lagi. Raden Sesuruh berjongkok serta memohon maaf. Ajar Cemoro menasehati lagi bahwa kelak mereka akan bertemu lagi bila Raden Sesuruh sudah menjadi raja dan menguasai seluruh tanah Jawa. Kiai Ajar akan pindah ke Laut Pasir. Di situ ia akan menjadi ratu menguasai semua makhluk halus, lalu akan pindah ke Pemantingan. Adapun keturunan Raden Sesuruh akan mendirikan istana di utara Pemantingan sebelah Gunung Merapi. Siapa saja yang menjadi raja di tanah Jawa akan memperistri Ajar Cemoro Tunggal. Akhirnya Raden Sesuruh dipesan jika kelak menghadapi kesulitan supaya memanggilnya. Ia tentu segera datang untuk membantu serta pasukan lelembutnya akan bersama-sama dia. Setelah selesai memberi nasihat, Raden Sesuruh segera berangkat menuju negeri Singosari. Setelah berpamitan, Raden Sesuruh lalu berangkat beserta rombongannya 100 orang jumlahnya. Di hutan mereka berhenti di bawah pohon moaja. Buahnya hanya 1. Raden Sesuruh ingat pesan Ajar Cemoro Tunggal. Buah maja supaya dipetik. Setelah dimakan rasanya pahit.
Raden Sesuruh lalu bertempat tinggal di situ dan memberi nama daerah itu Mojopahit. Setelah itu banyak orang yang datang ikut membangun rumah di situ serta bercocok tanam. Lama-kelamaan Mojopahit menjadi negeri yang besar, tersohor kemana-mana.